Perkara bermula atas penemuan korban yang dinyatakan meninggal di dalam rumah. Korban diketahui meninggal dari salah seorang sanak keluarganya yang tinggal bersama. Polisi lantas melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kematian korban. Usai memeriksa alat bukti, polisi menetapkan suami korban sebagai tersangka pembunuhan. Atas fakta tersebut, kami mencoba mendatangi tempat kejadian perkara. Pelaku dan korban tinggal di dalam rumah sewaan dengan beberapa penghuni lain. Saat kami datang, rumah tempat kejadian masih dipasangi garis polisi. Nah, saudara, kasus pembunuhan seorang suami membunuh istrinya ini sempat ramai di media sosial. Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda lokasi tempat kejadian perkara ini. Pelaku ini tinggal seorang diri selama setahun terakhir di rumah kontrakan ini, saudara. Ini memang rumah petakan begitu di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan saat ini memang rumah ini sudah ditinggalkan begitu. Memang terlihat masih ada garis polisi di lokasi kejadian dan sepertinya para saksi seperti adik dari korban ini saat ini sudah kembali ke kampung halamannya, dan kemudian untuk jasad dari korban ini sendiri juga akan segera dibawa ke kampung halamannya setelah diperiksa oleh polisi. Permisi Mas, Iya, Mbak. boleh minta waktunya sebentar wawancara dengan Kompas TV? Iya, boleh. Oke. Maaf, dengan Mas siapa? Bagus. Oke, Mas Bagus, saya Rizka dari Kompas TV. Ya. Mas, mungkin bisa dijelasin sih Mas, pelaku ini sebenarnya tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Mas? Untuk pelaku sendiri tinggal di sini udah ada setahun lebih ya, Mbak. Setahun lebih di sini, dan itu sendiri. Sendiri udah ada setahun lebih begitu. Berarti istrinya nggak tinggal di sini ya? Untuk istrinya belum. Istrinya Kalau Mas itu sendiri kenal nggak sama pelaku dan istrinya ini? untuk sama pelakunya sih kenal ya, atas nama Bapak Sony. Untuk istrinya belum, karena kan baru datang semalam. Itu udah dapat kabar pagi udah. Berarti baru datang Nggak ada. banget terjadilah kejadian itu ya Mas? Ya? Iya, betul. Pada saat kondisi kejadian Masnya berada di mana? Posisi kejadian saya lagi di dalam, lagi tidur. Tidur bangun siang, tahu-tahu di depan udah rame. Udah rame, apa namanya, dari warga datang udah rame di situ. Mas, kalau misalkan keseharian pelaku ke tetangga, pelaku ini orang yang seperti apa sih Mas? Untuk pelaku sehariannya itu kayak apa ya, orangnya itu pendiam, bersosialisasi sama tetangga sekitar itu kurang, Ibu. Jadi sekedar kerja udah masuk ke kontrakan gitu aja. Dari adik korban ini tuh sempat minta tolong nggak sih Mas ke tetangga gitu? Info dari tetangga setempat itu posisi kejadian, jadi si adik korban itu kayak orang bingung gitu, Bu. Bawa handphone bolak-balik gitu. Mungkin mau hubungin siapa, itu panik gitulah, Ibu ya. Seperti itu. Habis itu dia lapor kemana? Mas? Apa ke Pak RT atau kemana? Itu hasilnya langsung ditanya sama tetangga. Langsung ya udah, apa namanya, langsung jelasin. Dia langsung Ibu tahu udah kalau nggak ada. misalkan si kakaknya ini tuh udah nggak bernyawa gitu. Iya, langsung tahu. Makanya dia keluar bingung bawa HP mau hubungin siapa gitu. Udah langsung akhirnya lapor ke Pak tangga. RT, dan Ya, kemudian akhirnya tangga. polisi dan dokter datang sih Mas. Betul. Pelaku diketahui berprofesi sebagai seorang penata rambut di sebuah salon. Polisi mengungkap, pelaku tega menganiaya sang istri lantaran keinginannya untuk bercerai. Pelaku geram lantas melampiaskan amarahnya saat sang istri tengah tertidur. Jadi awalnya si korban itu adalah suami istri. Jadi suami istri ngabarin kepada si pelaku ini kalau mau ke Jakarta. Akhirnya si korban ini datanglah ke Jakarta bersama adik laki-lakinya dan anak satu-satunya perempuan. Naik kereta turun di stasiun Bekasi. Nah, malam itu dijemput oleh si pelaku ini. Setelah dijemput, langsung diajak pulang ke tempat kontrakannya. Nah, sampai kontrakan,
adiknya itu tidur di atas kasur itu sama anaknya. Nah, si pelaku sama korban tidur di bawah gelar kasur, karena kan suami istri. Nah, setelah ngobrol gitu, terus si pelaku sama korban berhubungan badan layaknya sama istri. Setelah selesai hubungan badan, ngobrol, kalau istrinya itu ngomong kalau mau kawin lagi gitu. Nah, si pelaku juga diem aja saat itu. Terus istrinya itu, korban itu tertidur. Setelah tertidur, si pelaku ini nggak tidur. Tertidur, terus pada saat terlentang itu, si pelaku ini langsung dudukin korban, langsung membekat hidungnya. Begitu udah benar-benar meninggal, tubuh korban itu dibalikkan, dihadapkan ke tembok. Jadi dihadapkan tembok, terus ditutup kain, seolah-olah dia masih tidur. Nah, setelah melakukan itu, si pelaku itu langsung duduk, terus sambil merokok dengan tenangnya itu sampai nunggu pagi. Nah, setelah pagi hari itu, si anaknya itu bangun nangis, terus disuapin lah sama si pelaku ini, terus dimandikan. Nah, setelah dimandikan selesai semuanya, si pelaku ini langsung meninggalkan tempat sama anaknya ke tempat kerjanya. Setelah tempat kerjanya, dia balik ke tempat budinya, menitipkan anak itu. Setelah dititipkan, dia ngomong kalau ibu si anak ini udah ada di kontrakan. Terus si pelaku ini langsung kerja ke tempat pekerjaannya. Jadi pelaku itu kerjanya sebagai hair stylist, jadi tukang potong rambut seperti itu. Nah, setelah siang, kira-kira jam 11, adik korban ini itu bangun. Bangun, membangunkan kakaknya, kok masih tidur terus ya, kan seperti itu. Ternyata sudah kaku badannya kan gitu. Akhirnya adiknya bingung, karena dari kampung di situ, akhirnya dia telepon kepada si pelaku, ngasih tahu kalau kakaknya itu nggak bangun, jadi badannya sudah kaku seperti itu. Nah, terus si pelaku itu dari tempat kerjanya terus pulang ke kontrakannya. Nah, di kontrakan itulah ada tetangga, ada Pak RT sudah datang ke tempat itu. Akhirnya Pak RT menghubungin puskesmas, karena dari itu untuk menentukan apakah dia meninggal sakit atau seperti apa gitu. Nah, datanglah dokter puskesmas memeriksa keadaan korban. Nah, dokter puskesmas sendiri ngubungin Kapolsek kalau ini meninggalnya tidak wajar lah seperti itu. Akhirnya terus saya kumpulkan anggota, saya kumpulkan kanit reskrim, semua saya ajak ke TKP. Sampai di situ sudah banyak orang pada nonton gitu. Akhirnya saya olah TKP. Saya olah TKP, saya lihat kondisi badan korban. Ternyata di badan korban itu mukanya itu bengkak, sudah membiru gitu. Terus dari mulutnya itu mengeluarkan darah. Oh, berarti ini matinya tidak wajar, bukan matinya karena sakit. Akhirnya saya tanya juga kepada adiknya, siapa yang ada di sini? Yang ada di sini ya hanya bertiga, antara korban, antara pelaku, sama adiknya, sama anak kecilnya, jadi berempat. Nggak ada orang lain datang. Berarti saya mencurigai kalau bahwa itu si pelaku adalah suaminya sendiri. Kriminolog Universitas Indonesia menilai ada amarah memuncak
yang mempengaruhi psikologi pelaku. Pelaku tak mampu mengendalikan emosinya hingga berujung pembunuhan. Nah, saudara, untuk melihat bagaimana kasus ini jika kita lihat dari kacamata kriminologi, saya akan berbincang dengan salah seorang praktisi kriminologi dari Universitas Indonesia, yakni Bapak Dadang Suadi. Selamat siang, Pak Dadang. Ya, Mbak. Gimana? Sehat, Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini terkait kasus yang kemarin terjadi di Duren Sawit nih, Pak. Seorang suami tega membunuh istrinya. Ini kan sangat kaget ya, Pak ya, karena kan harusnya mereka ini adalah orang dekat gitu. Namun malah menjadi pelaku pembunuhan. Gimana, Pak, Bapak melihat kasus ini? Ini sebenarnya sesuatu yang tidak hanya terjadi di Duren Sawit saja. Beberapa waktu yang lalu juga pernah terjadi di sekitar Jawa Tengah, kalau saya tidak salah, seorang suami membunuh istrinya. Jadi secara kriminologis ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan itu semua terjadi. Walaupun ini faktornya lebih mengarah ke faktor psikologis sih sebetulnya. Yang pertama misalnya seorang suami itu kan merasa bahwa ketika seseorang sudah menikah, gitu, ya ketika seorang suami sudah menikah dengan seorang istri gitu, maka sang suami secara kultural ya atau secara individual dia merasa bahwa istri itu miliknya, gitu. Istri itu miliknya dan ketika ada seseorang yang menurut pandangan dia akan mengambil miliknya tersebut, maka dia berusaha untuk mempertahankan itu, gitu. Tapi ketika mempertahankan itu menurut dia tidak dimungkinkan, maka pilihannya adalah saya tidak mau bahwa istri saya akan kamu miliki, gitu. Nah, tapi karena situasi kondisi memaksa istri saya memaksa untuk supaya bisa diizinkan menikah lagi, maka pilihannya adalah ya udah, kamu nggak dapat, saya juga nggak dapat, gitu. Saya sih mungkin melihat ada beberapa hal yang dugaan saya kejadian yang terjadi di Duren Sawit ini adalah puncak dari masalah yang sebelumnya, gitu. Dan saya yakin sang istri yang menjadi korban itu tidak secara tiba-tiba menyampaikan keinginannya untuk menikah. Mungkin ada masalah-masalah sebelumnya yang sudah memicu hubungan di antara kedua insan ini, suami istri ini, yang bisa menimbulkan keretakan. Seperti Bapak bilang tadi ada faktor psikologis gitu. Nah, Pak, berarti apakah si pelaku ini memungkinkan punya isu anger gitu, Pak, apa ya? Manajemen marah yang tidak terkontrol. Bisa juga, dan itu salah satunya penyebabnya karena dia merasa merasa inferior. Merasa inferior karena si istrinya kan kalau lihat dari ini adalah sudah bisa dianggap sebagai istrinya sudah menganggap bahwa suaminya tuh sudah tidak pantas lagi dan tanda petik untuk menjadi seorang suami, gitu. Karena itu secara psikologis saya akan merasa bahwa saya ini inferior, saya ini saya ini orang yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang diharapkan oleh si istrinya. Tapi dia tahu bahwa istrinya ini sekarang masih milik dia, dan apa yang kemudian ingin dilakukan adalah, ingin dia tunjukkan adalah bahwa si istri tidak bisa begitu aja, bahwa tiba-tiba dia minta izin untuk menikah dan lain-lain, gitu. Karena selama ini posisi sang suami dalam kehidupan sosial budaya kita kan masih dalam posisi yang nomor satu, gitu. Tidak ada yang menyangka, saudara, kedatangan korban ke Jakarta untuk menemui suaminya ternyata membawa malapetaka. Korban justru meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Dan saat ini pelaku sudah ditahan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dikenakan pasal berlapis, yakni pasal penganiayaan dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Rizka Ananda, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta.